dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ketua kelas, apakah ada siswa yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan peregangan atau senam otak yang ringan terlebih dahulu agar kalian lebih semangat dan siap secara fisik maupun psikis untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada siang hari ini. Perhatikan dan ikuti gerakan yang Ibu lakukan. Tangan kanan seperti ini, tangan kiri seperti ini. Ya, lakukan secara bergantian dan ritme gerakannya dari lambat dan makin cepat. Ya, langsung ganti. Ya, langsung putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, selesai. Berikan tepuk tangan. Ya, semoga dengan senam otak yang ringan ini kalian bisa lebih semangat, siap secara fisik maupun psikis untuk mengikuti pelajaran Ibu pada siang hari ini. Anak-anak Ibu yang cantik dan tampan pada siang hari ini, masih adakah di antara kalian yang ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ya, luar biasa antusias sekalian. Siapa yang berani berbicara untuk menjawabnya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Minggu lalu kita telah mempelajari materi pengertian teks persuasi dan ciri-cirinya, Bu. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Saya ingin menambahkan, minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian teks persuasif, yaitu teks yang isinya berupa ajakan atau himbauan agar pembaca mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya juga ingin menambahkan, Bu. Salah satu ciri teks persuasi adalah berisi data dan fakta untuk mendukung isi dari tulisan. Ya, terima kasih atas jawaban kalian anak-anak cerdas. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang telah menjawab. Ya, pembelajaran pada siang hari ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan tentang teks persuasi. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh ketika kita belajar teks persuasi. Nantinya kalian akan secara lebih maksimal mempengaruhi, membujuk orang lain agar orang lain itu bisa mengerti apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian ungkapkan, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, kalian itu diharapkan dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks persuasif, kemudian memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, menyajikan teks persuasif, dan secara tertulis memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Bagian pengetahuan pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Kemudian kompetensi dasar keterampilan menyajikan teks persuasif, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan. Indikatornya menganalisis struktur atau kaidah kebahasaan teks persuasif. 2. Menelaah struktur kebahasaan teks persuasif. 3. Menulis teks persuasif. 4. Menyajikan teks persuasif. Yaitu dengan mempelajari teks persuasif, minimal kalian mendapatkan nilai 70. Yang mendapatkan nilai di bawah 70 itu akan melaksanakan yang namanya remedial. Jadi diharapkan anak-anak Ibu yang ada di kelas ini semua nilainya di atas 70. Amin. Amin. Ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran lebih jauh, Ibu mengatakan bahwa pembagian kelompok belajar itu kita menggunakan kelompok yang telah Ibu bagi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita itu ada 4 kelompok belajar. Jadi kelompok belajar ini yang akan kita gunakan pada pembelajaran siang hari ini. Kelompok belajar 1, kelompok belajar 2,
kelompok belajar 3, dan kelompok belajar 4. Ya, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang struktur teks persuasif, kaidah kebahasaan teks persuasif, dan bagaimana cara menulis teks persuasif. Berbicara tentang struktur berarti kita itu berbicara tentang bentuk, format, desain, komposisi, susunan. Jadi struktur itu cara sesuatu itu disusun atau dibangun. Perhatikan slide. Di sini ditulis struktur teks persuasif. Jadi struktur teks persuasif itu ada 4. Yang pertama pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Jadi struktur teks persuasif seperti yang ada di dalam slide PowerPoint. Kemudian kaidah kebahasaan teks persuasif. Ada kata bujukan, ada kata kerja imperatif, ada konjungsi argumentatif, ada kata kerja mental, dan kata teknis peristilahan. Ya, untuk lebih jauh lagi kalian mengenal dan mengetahui yang bagaimana itu struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, silahkan kalian mengamati dan membaca buku teks dan bahan ajar yang ada di hadapan kalian. Ya, silakan kalian mengamati dan membaca anak-anak. Dibaca baik-baik, diamati baik-baik tentang struktur teks persuasif, tentang bagaimana kaidah kebahasaan teks persuasif, tentang bagaimana kita menulis teks persuasif. Kalian menyimak video pemutaran mind mapping ini. Silahkan kalian membuat mind mapping sesuai kata kunci yang telah dibagikan dan mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasif. Silahkan bekerja anak-anak. Bu, Ya, saya akan menjelaskan tentang struktur bagian pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan berfungsi sebagai penanda utama dan terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mendorong, ajakan, bujukan, dorongan, dan sebagainya. iya. Terima kasih atas keaktifan kalian. Ibu bangga kalian bisa menjelaskan kembali hasil bacaan yang telah kalian baca. Terima kasih anak-anak. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang telah. Ya, kalian telah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ada tugas kelompok berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Kelompok 1, Ibu tugaskan kata kuncinya adalah masker. Kelompok 2, kata kuncinya sarapan. Kelompok 3, kata kuncinya sampah. Kelompok 4, kata kuncinya banjir. Perhatikan instruksi soalnya. Setiap kelompok itu membuat mind mapping atas persoalan yang terjadi berdasarkan kata kunci yang telah Ibu bagikan. Kemudian, dari mind mapping yang kalian buat, kalian mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasif. Tetapi sebelum kalian mengembangkannya, kalian terlebih dahulu harus menyimak yang bagaimana itu pembuatan mind mapping. Ya, silakan para peserta didik untuk menyimak dan bagaimana itu cara membuat mind mapping. Ya. Mind mapping seperti itu, perhatikan anak-anak. Jadi dibuat sekreatif mungkin. Bagaimana itu mind mapping yang kalian buat? Jadi perhatikan suatu cara metode dengan cara menetapkan agar lebih cepat dan mudah dipahami. Kemudian menyimak video pemutaran mind mapping ini, silahkan kalian membuat mind mapping sesuai kata kunci yang telah dibagikan dan mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasif. Silahkan bekerja anak-anak. Akan bekerja secara kelompok. Tunjukkan keaktifan kelompok kalian masing-masing.
efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Untuk saat ini, pemerintah sangat gencar untuk mengkampanyekan pemakaian masker, mulai dari sanksi sosial hingga materi. Pada presentasi dari kelompok 1, silakan untuk kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kelompok 4 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya mewakili kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya menjelaskan secara rinci yang mana bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Secara keseluruhan, isi dari teks persuasi yang telah ditulis oleh kelompok 1 telah sesuai dengan tujuan teks persuasi yang bersifat mengajak. Ya, anak-anak sekalian, Ibu sangat bangga dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Betapa berhasilnya Ibu melihat kalian pada siang hari ini, bagaimana kalian mengamati, menanya, melakukan, menalar, dan mengkomunikasikan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Berikan aplaus untuk semuanya. Ya, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Harapan Ibu kalian mendapatkan nilai terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ya, Ibu minta kesediaan dari perwakilan kelas ini untuk menyampaikan kesimpulan dari materi apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Ya, silakan. Hari ini kita telah belajar tentang struktur teks persuasi yang terdiri dari pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali, serta kaidah kebahasaan teks persuasi yaitu adanya kata kedudukan, kata kerja imperatif, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata teknis peristilahan. Kami juga belajar bagaimana juga membuat mind mapping dan membuat teks persuasif secara menyenangkan. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan. Untuk anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi, dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bagi ada yang kurang jelas, silakan kalian konsultasikan di WhatsApp group. Terima kasih anak-anak. Pertemuan berikutnya dengan materi pembelajaran teks ulasan. Ya, alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, anak-anak yang santun, jujur, dan berbudaya. Anak-anak, masih ingat jargonnya bahasa Indonesia? Salam literasi. Membaca